Syuting begitu melelahkan. Minum dulu ah. Seger. Nucles, ancles di badan, tembus di batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukronillah, sahabat muslim, alhamdulillah saya Subhan Abu Rizal bisa menjumpai Anda saat ini di Center PPNU Kabupaten Nganjuk dalam Hasanah Ramadan. Tentu nanti akan kita hadirkan beberapa narasumber, beberapa tokoh kiai ataupun gus di media center ini untuk kita tauladan dalam beribadah hari. Ya, baik, sahabat muslim, seperti saat ini pula kita sudah hadirkan satu kiai tokoh gus yang ada di sini yang mengelola sebuah lembaga pendidikan, pesantren, bahkan tidak hanya itu. Kehadiran beliau di beberapa majelis taklim di tingkat kecamatan, luar lingkup pesantrennya tentu sangat juga diharapkan. Beliau adalah Kiai Haji Badrudja atau yang akrab kita sapa dengan Gus Buja. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabarnya Gus? Alhamdulillah sehat-sehat. Sehat ya. Pokoknya dirasakno sehat. Dirasakno sehat. Seperti Ya. itu syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pokoknya dianggap sehat. Masih diberi kesehatan yang penting itu, meskipun usianya sudah berumur lah Ya, usia iya. Nah, saya usia kita itu ngakunnya masih muda aja. tapi kepengennya masih muda tuh. Kayaknya masih muda. Tapi yang tidak bisa kita pungkiri memang usianya sudah banyak. Sudah banyak. Sudah hampir setengah abad. Sudah siap-siap. Ya bukan hanya kita sebenarnya yang siap-siap ya. Bagus ya. Baik Gus, terkait dengan apa namanya aktivitas jenengan di bulan Ramadan ini tentu padat sekali. Dalam kondisi puasa, tapi kegiatan itu dari pagi, siang, sore, bahkan malam nggak berhenti. Baik itu di lingkup pondok pesantren Al Hidayah, Ya, Yayasan Hidayah, Bogor. ya. Ataupun mungkin di Masjid Salim. Gimana kesibukan hari ini? Ya, alhamdulillah kesibukan di bulan Ramadan mesti terasa lebih sibuk dari bulan-bulan sebelumnya, terutama untuk mengisi beberapa kegiatan pengajian bersama dengan santri dan anak-anak. Artinya ya cukup harus betul-betul bisa memanajemen waktu, baik waktu kegiatannya atau waktu istirahat. Kalau dituruti kegiatan itu bisa nggak tidur malam? Ya, saya harus memaksa tidur malam sampai tidak berani ngopi gitu. Biasanya kan ngopi, nah, malam itu ngopi. Kalau ngopi itu habis subuh bisa tidur. Tapi karena ada kegiatan yang harus terus berjalan, karena kita mendampingi mendampingi santri-santri dan anak-anak Ya. sekolah, siswa-siswi yang kebetulan juga wajib mondok di bulan Ramadan, kayak kegiatannya dan waktunya harus betul-betul termanajemen mulai pagi, habis subuh kita jamaah dengan santri dan masyarakat. Setelah habis subuh kita ada pengajian dengan masyarakat sekitar 10 menit, 15 menit tiap hari, kayak hampir jam setengah 6 ini saya istirahat. Kemudian istirahat, kalau anak-anak masuk sekolah ya sekolah, kalau enggak saya ngaji lagi jam 10, jam setengah 12. Terus istirahat, mulai lagi jam setengah 2 sampai jam 3. Kemudian istirahat lagi jam setengah 5 sampai maghrib.
Kemudian biasa kegiatan malamnya kita tarawih, berapa kita ngaji lagi jam 9:30. Kalau kegiatan di luar, kalau di luar Ramadan ya tidak sepadat itu. Jadi bahasanya bahasa haji mumpung lah, mumpung Ramadan. Mumpung Ramadan. Memang mumpung Ramadan, artinya kan Ramadan itu bagaimana kita itu cuma mencari kesibukan. Ya. Ya. Memang Cenderungnya begitu. Cenderungannya Makanya kan kalau Ramadan kalau udah mulai ngaji, pakai istri sama anak-anak sudah saya wanti-wanti. Kalau udah mulai ngaji dan belum selesai, ojo pesantren ngejak metu, ngejak bonjo. Salian ngenteni duit ya waktunya ya habis. artinya habis. Ya habis. Ini kegiatan anak-anak kalau begitu, kalau madrasahnya harus mondok berarti makin banyak yang mungkin Ya ada hampir 100 ini. 100 karena kita juga melatih mereka untuk bisa ya mulai di jam 3 itu kita burai, kita sama-sama kita ajak sholat tahajudan, kita ajak sholat tobat, kita ajak untuk sholat hajat dan beberapa aurat-aurat zikir-zikir yang menjadi tradisi orang-orang Nahdlatul Ulama. Memang pertahanan di Nahdlatul Ulama itu sebetulnya yang ngaji. Jadi pertahanannya di situ. yang itu tidak dimiliki oleh orang lain, orang lain. yang lain. Dan ya udah kalau orang-orang Nahdiyin terus gak enek sing ngaji ya jebol ini, karena akan mudah secara pemikiran, ideologi, kemudian wawasan, wacana ada mulai tergeser, terkontaminasi dengan pemikiran-pemikiran yang lain. Dan ini menjadi penting. Ngaji itu penting bagi orang-orang. Jangan sampai bahwa kita akan tergeser menggeser sebuah ideologi, sebuah pemikiran yang memang lambat laun dari referensi yang tidak jelas juga, sehingga kita ikut mudah terbawa oleh arus karena tidak punya pegangan. Nah ini yang kita harapkan, bahwa kenapa saya tuh mengedepankan bahwa ngaji itu, kalau saya mendoktrin anak-anak itu, aku kudu pinter ngaji, sekolah kudu lulus. Artinya pendidikan formalnya ya sekarang kalau bukan rahasia umum, kalau sekolah kan ya mesti lulus kan. Artinya harus sampai selesai wong janjane nilainya piro ya iso lulus kan Mas. Tapi kalau ngaji ndak pinter kan ndak bisa. Cuman ketekunan ini akan membawa kepintaran itu memang kadang-kadang dalam urusan ngaji memang enggak ada yang memang istilahnya memang sesuai dengan teori dan usahanya. Memang ada yang memang di luar usaha. Ya mungkin karena dia aktif, dia disiplin, itu lama-lama foto itu hatinya menjadi buka, bisa memahami ilmu. Ini yang dibutuhkan oleh para santri. Yang kedua, kenapa demikian? Bahwa kita harus menanamkan bahwa kepada anak-anak kita, baik hakikatan atau madrasah, anak kita sendiri atau juga anak-anak madrasah dan siswa-siswa, anak-anak peserta didik kita, siswa kita, murid kita itu untuk belajar qanaah. Qanaah itu bukan berarti miskin. Qanaah itu bukan berarti miskin, tapi tidak hubud dunia. Dia latih di beberapa, memberikan pendidikan sesuai. Bahasanya itu pendidikan tarbiyah. Tarbiyah itu mungkin bisa menjadi dengan cara latihan, khidmah. Ya, kan sekarang kan sudah mulai agak bergeser ini. Geser. Kalau dulu kita dapat pesan dari orang tua, mata butuh mimbak di sopo sesuk sing mbok sembah. Tapi kalau sekarang kan bergeser, mata kulo mimbak di sesuk opo sing mbok pangan. Ini berbahaya. Nah kalau sudah kiai-kiai ini kan menjadi generasi Nahdlatul Ulama, itu menjadi generasi sing ada memang yang tidak boleh sibuk dengan golek duit, harus sibuk ngaji. Nah itu pertahanannya ini kan kalau dulu kita istilahkan bahwa NU itu adalah pesantren besar dan pesantren adalah NU kecil, ya memang harus ngaji orang NU itu. Ya selain itu selain juga kebutuhan pribadi, memang taklim itu menjadi kewajiban. Jadi artinya apalagi Ramadan begini, ya betul-betul bagaimana dimanfaatkan untuk ditelaah ilmu. Ya untuk mencari betul untuk ngaji itu. Fullnya ya gitu. Ya kalau saya tidak ngaji ya tidur udah.
Karena tidur saya untuk ngaji. Artinya kita berarti tidur kita untuk maka tidur itu yang nilai ibadah ya tidur yang untuk apa tidurnya. Jadi kalau namun soal ibadah itu ya karena tidurnya untuk apa? Saya memang berusaha kalau jam 11 jam setengah 12 nggak bisa diganggu, tutup karena harus tidur. Kalau saya tidak tidur nanti tidak bisa ngaji. Kalau tidak tidur tidak bisa ngaji. Malam juga gitu. Saya harus jam 10 setengah 11 harus tidur, jam 11 lambatnya harus tidur. Karena jam 3 harus bangun. Kalau tidak itu tidak bisa bangun kan. Rugi kan ini. Ya, kesempatan Ramadan tentu yang menekannya adalah ya. Artinya bagaimana pondok itu betul-betul anak-anak juga ditekankan gitu. Ya. Jam-jamnya gitu loh. Jam-jamnya harus mengikuti. Kalau memang gaya pesantren salah. Bahasa kilatan itu sebetulnya kalau anak-anak justru kalau anak-anak di tempat saya yang kelas sanawiyah kelas aliyah itu kalau ngaji ya tidak nutut, tapi saya harapkan dia bisa hadir saja, mau tidur lah monggo. Kadang-kadang kita ngaji yang lainnya tidur semua ya kita tetap ngaji aja. Kilatan itu hanya terjadi di bulan Ramadan ya, sementara ini saya di bulan Ramadan biasanya begitu. Biasanya begitu, yang paling banyak didominasi di bulan Ramadan. Memang itu ngajinya kilat ya, kilat bentar, bukan cepat, bukan sebentar, lama tapi cepat. lamanya ya bisa 1 jam 2 jam sekali duduk. Jadi kalau kita misalnya materi kitab itu kalau dibaca mingguan bisa 1 tahun hatam, kita harus 2 minggu harus hatam. Kita seperti saya ini itu dalam waktu yang cepat, ya membacanya juga cepat. Kalau anak-anak sekarang itu ya tidak nutut, kalau tidak paham, belum paham nahwu sorofnya ya tidak nutut. Itu memang kilat itu ala pesantren. Terus kalau Ramadan ini kilatnya sampai berapa hari? Berapa? Saya rencanakan sampai tanggal 20-21 Ramadan. Istirahat, anak boleh pulang. Nggak sampai di ujung Ramadan ya? Ya. Malam-malam ke sekitar 28. Wah ya enggak, kasihan anak-anak. Kita juga butuh refresh juga. Karena ada beberapa kitab ada yang fan tafsir, ada fan hadis, ada fan fikih, ada fan akhlak, yang itu menjadi modal-modal penting. Kenapa harus kilat? Dan kelebihan gimana? Ya bentang khatam. Bentang khatam. Ya enggak iya kalau saya misalnya kan Ramadan biasanya ada tafsir Yasin, ini yang hadis agak tebal pakai muhtar hadis, kemudian ada Al-Idris gitu. Wah, enggak, kalau itu enggak nuntut ya. Yang muhtar hadis, kemudian saya tafsir Yasin, kemudian saya baca lagi Sulamun Najat, tuntunan yang karangannya Mbah Nawawi Banten itu. Iya. Masya Allah itu istimewa itu untuk orang Indonesia itu. Itu kalau digunakan untuk ngaji-ngaji kilat pas ya, cukuplah 28 halaman itu kalau kita bacanya agak cepat, 1 halaman sak lempir cukuplah. Kemudian Dewa Soya sebagai pedoman akhlak. Terus kalau mereka tidak menuntut gimana? Ya golek barokah. Barokah ya gak nuntut ya, kayaknya mereka saya nggak nuntut dari sisi kemampuan juga belum nuntut juga, kemampuan membaca ataupun kemampuan memahami. Benar, nggak diterangkan ini, nggak terangkan, baca saja. Ada satu yang saya terangkan itu, saya baca tafsir jalan memang melanjutkan panjang tahun lah. Saya tahu jelas habis asar itu habis jalan kalau menjelang itu terangkan begitu. Tapi kalau yang lain ya enggak, memang itu gaya-gaya pesantren salah. Kalau ada penjelasan apa yang didapat? Barokah. Itu barokah. Barokah. Jadi memang ada yang unik di pesantren itu. Kadang-kadang anak-anak itu udah hadir aja, bukan barokah saya, tapi barokah kitab itu. Barokah kitab diwaca saya paham, anak-anak tidur itu besok jadi kiai, iso maca di kalau jadi kiai. Kalau sekarang enggak, terlepas sekarang itu bisa baca atau tidak baurak gitu. Nah, nanti dulu. Sebetulnya kalau yang penting mengikuti. Tapi itu hebatnya pesantren di situ. Hebatnya pesantren itu.
Karena saya memahami di saat itu juga kan di rumah ada lembaga ya. Ya, saya berharap bahwa orang-orang Nahdien itu sekolah ini ngene wong eno gitu loh. Nah, di lembaga ada TK, ada MI, ada MTS, ada MA, pesantren, ada Dinia. Ini kan setelah saya telusuri, anak-anak sekarang sekolah gak enak nulis. Coba bayangkan anak-anak yang ya anak sekolah-sekolah yang seperti di formal-formal itu nggak nulis, dikasih LKS gurunya nggak jelaskan, nggak membacakan, kadang-kadang kasih tugas, ditaruh aja. Itu kalau anak itu nggak belajar, nggak pernah baca, dia nggak dapat ilmu belas sama sekali. Coba dan kalau ada guru misalnya pas repot gitu, kemudian kasih tugas halaman sekian sama sekian, anaknya apa yo cah saiki apa yo gelem maca. Tapi pesantren tidak pernah begitu. Tidak pernah begitu. Setidak membacanya, gurunya baca. Gurunya yang baca. Dia ada muridnya hadir. Datang walaupun tidur. Tapi kalau gitu kan enggak. Gurunya gak maca, no, muridnya gak maca. Komputer sekodi. Nah ini berbeda. Apalagi kalau pelajaran tahunan di pesantren itu kalau namanya diniyah, ya seperti di tempat saya atau di pondok-pondok yang lain, di Lirboyo, di Ploso, di Kelbuang, Jombang, itu pasti ada namanya koreksian kitab, hafis. Jadi anak-anak yang tidak nulis tuh tidak bisa ikut ujian, harus punya tulisan sendiri. Itu membuktikan bahwa anak yang nulis itu sudah belajar 3 kali. Tapi kalau sekolah sekarang kasih LKS, kalau dia tidak baca ya bers nggak belajar sama sekali. Dan sekolah nggak ngerungok nih. Kalau anak-anak di pesantren tuh orang-orang itu dia datang, walaupun dia tidur, nanti menjelang ujian ada koreksian kitab. Maknanya bedanya di dalam bulan Ramadan, ngaji di dalam bulan Ramadan, di luar Ramadan. Kalau di luar Ramadan lebih ada rentang waktu yang agak lama, penjelasannya cukup. Ada penjelasan cukup. Dan dijelaskan sedetail-detailnya. Kalau di bulan Ramadan ya memang tabarukan. Lebih memprioritaskan tujuan tabaruk ya. Tabaruk ya, hatam ya, yang ngaji ya. Itu kalau di dalam Ramadan. Tapi kalau di luar Ramadan ya harus dijelaskan karena kita sebetulnya klasikal juga. Di pondok jenengan masih masak sendiri atau sekarang sudah ada yang masak umumnya sendiri, anak-anak makan di rumah. Katanya itu ada barokah juga loh itu. Iya, kalau mau masak sendiri maksudnya. Iya, tapi barokah itu teman-temannya di umi gitu, sing masaknya umi. Sing masaknya punya ini. Jadi karena kalau dulu waktu jenengan mondok saya yakin masak sendiri wes. Pakai kompor gas itu masih. Kompor gas masih mending. Saya dulu pakai kayu itu. Nah, ya kadang-kadang nyolong sandal bantuan. Nyolong sandal bantuan itu keliwat gitu. Ya sebetulnya mempertahankan budaya ngaji. Mempertahankan budaya ngaji. Jangan sampai pada generasi selanjutnya itu generasi yang sudah tidak kenal ngaji. Apalagi generasi Nahdlatul Ulama. Generasi Nahdlatul Ulama kalau tidak kenal ngaji betul repot gitu ya. Iya. Walaupun tuntutan sekolah formal tetap jalan sekarang kan ada dikasih kemudahan juga kan. Ada sekarang mulai ada sanawiyah muadalah, ada aliyah muadalah, ada ma'ali yang satuan muadalah. Pelajarannya kita tetap pada standar kurikulum yang kita atur, tapi diakui oleh negara. Tinggal kita mengoperasikan saja. Karena buktinya kebutuhan kita dalam hal ini juga sekarang sudah mulai kehabisan stok kita. Coba bayangkan kalau kita ukur bahwa orang ahli falak di orang Nahdien berapa, dari Nahdien ke Nahdien berapa juta, yang ahli falak berapa puluh orang cuman kan gitu. Kita membuktikan bahwa sudah mulai ada hal yang penurunan kuantitas dan kualitas mungkin lah. Karena budaya-budaya ngaji sudah mulai berkurang. Ada orang yang ahli waris tadi yang memang dia mau mendalami dalam bidang irsu, bidang warisan, bidang warosa, ini juga kita sangat jarang juga. Kalau kita kena munasakhat, kena akdariyah ya repot kayak iso ngitung wisan. Nah, kadang-kadang dia ini iso ngitung sing dihitung sing enggak kena. Baik, Gus, terima kasih atas kasanahnya di
kita memberikan pesan dulu kepada nahdien Terima kasih saya sampaikan kepada semua generasi muda, generasi penerus Nahdlatul Ulama. Mari kita sama-sama untuk memperdalam, betul-betul memperdalam ilmu agama kita, karena dawuhnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW bahwa jamin sebetulnya Kanjeng Nabi bahwa kalau memang betul-betul kita tafakuh fiddin itu semua akan menjadi baik. Mayuritillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Kalau barang siapa oleh Allah Subhanahu wa taala dikehendaki baik, ya pasti akan yufaqihu, akan dipahamkan dalam soal ilmu. Maka berarti di mana ketidakbaikan yang muncul baru-baru ini, ya itu mungkin karena memang sudah mulai terdegradasi pemahaman-pemahaman tentang agama ini. Ini janjinya Allah. Allah juga janji pada kita semua. Yu'til hikmata may yasha' wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsir. Jadi memang hikmah, al-hikmah itu al-ilmu wal amal. Jadi ini yang menjadi pegangan kita sebagai generasi kita harus punya ilmu juga amalia. Kemudian kita harus menstandarkan bahwa ada yang ilmu yang amalia, amalia yang ilmiah. Ya betul-betul dua hal ini harus betul-betul menjadi satu. Karena hikmah yang diberikan oleh Allah itu akan menjadikan orang yang diberi hikmah itu menjadi baik. Coba kita kupas dalam kalimat dua kalimat, satu ayat sama hadis. Jadi dalam ayat itu yu'til hikmata may yasha' fa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Allah mendawuhkan pakai bahasa khairan itu isim nakirah. Kasiron lagi ditaukiti dengan bahasa kasiron, baikan yang banyak. Artinya bahwa orang yang dikasih hikmah, ilmu yang diamalkan itu adalah akan menjadi baik semuanya. Dan saya ini yakin bahwa baik ekonominya, baik keluarganya, baik perilakunya, baik dunianya, baik akhiratnya. Itu pasti itu. Jadi kalau kita mengejar, mendahulukan, memahami tafakuh fiddin dalam hadisnya kan Nabi mayuritillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Sama-sama bahasa khairan pakai bahasa isim nakirah yang maknanya niku suka, mencakup dari seluruh tanpa batas. Nah, oleh karenanya agar semuanya ini baik, artinya kita juga tidak meninggalkan hal-hal yang baru. Nah, artinya juga harus jangan sampai generasi-generasi kita ketinggalan zaman, tapi juga jangan sampai meninggalkan tradisi yang paling baku, yaitu tafakuh fiddin. Itu saja mungkin yang menjadi sehingga perlunya kita ada generasi yang menjadi dokter, ada generasi yang menjadi insinyur, generasi yang menjadi teknisi, ada generasi yang paham tentang urusan-urusan birokrasi. Tapi jangan lupa semuanya itu harus dokter yang soleh, birokrat yang soleh, teknisi yang soleh. Itu kan karena pemahaman agama. Baik, Gus Duda, terima kasih atas hasilnya. Semoga menjadi inspirasi bagi muslim ingin ya. Dan sahabat muslim, akhirnya saya juga akan Rizal bersama dengan Duda atau Kiai Haji Badrul Duda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.